Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajibnya maupun amalan-amalan sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita masih dalam mengkaji kitab Sulamut Tauhid karya Syekh Ahmad bin Husain, Abdullah bin Husain bin Thohir, kemudian disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi idaraini. Amin. Amma ba'du.
Ya, apa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina amma ba'du. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu adalah hambanya Allah, wa rasuluh dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam atas Nabi juga dilimpahkan atas keluarganya, washabihi dan sahabatnya, wa tabi'in dan para pengikut-pengikutnya. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji makna daripada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian di sini kita lanjutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Setelah mu'alif atau penulis kitab ini menuliskan kalimat syahadat tauhid, yakni syahadat bahwasanya meyakini, membenarkan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah satu-satunya, baik dalam zatnya, satu sifatnya, satu dalam af'alnya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan, dan bersaksi pula bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang berayahkan bernama Sayyid Abdullah, berkakekkan Sayyid Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian yang beribukan Sayyidatina Aminah binti Wahab, abduhu adalah hambanya Allah. Nabi Muhammad SAW, kita meyakini, kita membenarkan bahwa beliau adalah hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Tidak segampang mendapatkan predikat Abdullah atau hamba Allah dengan apa yang kita bayangkan. Kalau kita biasanya mengistilahkan kalau dalam infak sodakoh atau sodakoh jariah, ini dari siapa? Hamba Allah. Gampang benar kita mah menganggap atau mengira bahwa kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Padahal sesungguhnya yang namanya Abdullah atau hamba Allah termasuk Nabi Muhammad mendapatkan predikat kedudukan abduhu, hambanya Allah itu ya langsung dari Allah pengakuannya. Seperti di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci zat yang sudah memperjalankan hambanya, itu Nabi Muhammad. Diakui kehambaannya oleh Allah. Kalau kita mah baru ngaku. Nih, saya sedekah kita sedekah dari siapa? Hamba Allah aja. Tuh gampang bener. Ya ngaku-ngaku boleh, tapi diakui nggak tahu juga. Nah, kalau Nabi Muhammad ini kita meyakini, membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah atau abduhu, hambanya Allah, itu karena pengakuan dari Allah langsung. Di beberapa ayat di Al-Quran ada kalimat
yang menyatakan pengakuan Allah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah, abduhu atau abdullah. Seperti dalam kalimat fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian juga terjadi dalam surat Al-Isra, pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah. Oleh karena itu, Abdullah atau hamba-Nya Allah itu bukan sekedar pangkat atau kedudukan yang abal-abal. Bukan pangkat atau kedudukan yang kelas biasa-biasa, tetapi justru mulia, agung, istimewa. Termasuk pengakuan bahwa Allah menyatakan Nabi Muhammad adalah hamba-Nya itu tandanya kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diakui kehambaannya. Karena kriteria yang namanya menghamba yang sebenarnya kepada Allah, yaitu diantaranya ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ketika seperti kita mengaku bahwa kita adalah hamba Allah, mungkin kita hanya baru dalam lisan saja. Seandainya diri kita diuji, dicoba, jangankan hakikatnya dengan Allah, oleh sesama manusia. Kita banyak diuji dalam kehidupan kita ketika waktu sholat maghrib, kemudian umpamanya ada final bola dunia. Pas waktu maghrib, yakin ramean di hadapan layar daripada di masjid. Lalu mengaku ketika sedekah dari siapa? Hamba Allah. Itu kriteria atau tanda-tanda yang ciri-ciri hamba Allah yang sebenarnya belum masuk. Kalau yang namanya hamba Allah, yang diakui kehambanya oleh Allah, mementingkan Allah daripada yang lainnya. Mendahulukan Allah sebagai Tuhannya daripada di luar Allah. Itu tandanya orang menghamba sepenuhnya. Kalau orang sudah bisa menghamba seperti Nabi Muhammad, baru dapat predikat Abdullah, seorang atau hambanya Allah. Oleh karena itu, supaya kita setidaknya terbawa atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga diakui nanti oleh Allah sebagai hambanya, maka kita sedikit-sedikit hendaknya meniru, mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad SAW, supaya kehambaan kita itu diakui oleh Allah. Walaupun kita belum tentu bisa sepenuhnya mengikuti Nabi, setidaknya namanya ikut kan gak harus bareng, gak harus sama. Nah, kita mengikuti Nabi, orang ikut itu gak harus bareng. Ada orang mau ke pasar minggu, kemudian si fulan ini sudah berangkat ke pasar minggu. Terus temannya nelpon umpamanya, kamu ada di mana? Oh, saya mau ke pasar minggu. Ya udah, saya nanti mau ikut. Tapi dia baru mau jalan. Itu sah-sah aja. Namanya mengikuti tidak harus bareng, walaupun belakangan berangkatnya. Artinya kita mengikuti Nabi Muhammad walaupun belum bisa sepenuhnya dan tidak akan bisa sepenuhnya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paripurna orangnya. Luar biasa. Nah, kita setidaknya sudah mulai berangkatlah mengikuti, walaupun hanya sebagian-sebagian, kita mengikuti tata cara atau kriteria kehambaan Nabi Muhammad kepada Allah. Nah, kita ikuti sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita. Termasuk Nabi Muhammad itu selalu mendahulukan urusan yang ada kaitannya dengan kehambaannya kepada Allah dibandingkan dengan urusan yang lainnya, termasuk urusan pribadinya. Marilah kita, agar kita diakui kehambaan kita oleh Allah, merubah diri kita
Termasuk ketika kita sudah waktunya dipanggil untuk beribadah, maka hendaknya dahulukanlah ibadah daripada yang lainnya. Ketika diberi dua pilihan yang bentrok dengan urusan kewajiban kita kepada Allah, mendahulukanlah kewajiban kepada Allah. Itu tandanya kita menghambakan diri supaya kita diakui sebagai hamba. Nah, kalau Nabi Muhammad itu adalah kita harus yakin, kita harus mempercayai dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan sudah diakui sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita membenarkan, kita meyakini, kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa buktinya? Buktinya yakni ada peninggalannya, Al-Quran dan hadis. Ada warisannya, yaitu para ulama. Tanpa ada jasa para ulama, tentu kita tidak akan begitu kenal dan tidak begitu mengenal Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena ada jasa para ulama, kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita mengetahui sedikit demi sedikit apa yang disampaikan, yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Kita tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, dengan utusan Allah secara langsung, tapi kita menjumpai warisannya, itu para ulama. Dan para ulama itu estafet dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, kemudian nyambunglah kepada para sahabat, nyambunglah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umat Muslim, tandanya mengakui dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, maka kita harus mengikuti para ulama. Karena kita tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammadnya, maka kita ikutilah warisannya. Karena kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris-pewaris Nabi. Mereka mempunyai amanah untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Kita bisa menyimak, kita bisa mempelajari ilmunya dengan cara kita menghadiri taklimnya, kajian-kajiannya. Oleh karena itu, bukan artinya tidak sah syahadatnya orang yang tidak mau ngaji, enggak. Cuman kurang sempurna saja. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak pernah mendekati warisan-warisannya dan pewaris-pewarisnya, yakni para ulama. Gimana kita mau tahu apa yang disampaikan oleh Nabi kalau kita tidak mau mendatangi majelis-majelis para ulama sebagai pewaris Nabi? Jadi dalam kehidupan kita, pengamalannya mengamalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, dia harus mendekati para ulama, mengkaji ilmu-ilmunya Allah melalui para ulama. Karena itu adalah penggantinya atau penerusnya Rasul Allah, Rasul Nabi Muhammad SAW. Supaya syahadat kita itu afdol, supaya syahadat itu sempurna, supaya syahadat kita itu diakui oleh Allah, diterima oleh Allah. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, pengakuan bahwa Nabi adalah utusannya, ya harus dikaji apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Nabi menyampaikan pesan-pesan dari Allah, tapi kita gak berjumpa langsung, maka kita datangi para ulama sebagai pewarisnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad wasallam dan mencurahkan keselamatannya. Wa ala alihi, dan semoga rahmat dan keselamatannya Allah dicurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Yang disebut keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang dimaksud oleh mu'allif adalah mutlaqal aqarib, yaitu kerabat-kerabatnya. Termasuk kerabat atau yang dekat itu daripada Nabi Muhammad SAW, ayah, ibu, anak, cucu, menantu, itu keluarga Nabi. Kita paham dengan kalimat keluarga, yaitu orang-orang dekat dengan beliau dari segi nasab. Ada makna umum, auman tahrum, auman tahrumu alaihi zakat, atau orang-orang yang diharamkan kepada mereka zakat. Keluarga Nabi itu haram menerima zakat, termasuk Nabi Muhammad haram menerima zakat. Karena zakat itu adalah kotoran-kotoran, mana zakat adalah pembersih. Yang dibersihkan itu berarti kan kotorannya. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berarti harta itu ada kotorannya. Kalau kita makan jadi penyakit. Kalau kita gunakan jadi penyakit, makanya harus dikeluarkan zakatnya. Ketika dibersihkan dengan zakat, berarti zakat itu adalah termasuk kotoran-kotorannya. Apabila diberikan kepada Nabi dan keluarganya, tak pantas. Oleh karena itu haram Nabi dan keluarganya menerima zakat. Lalu kenapa kita sebagai orang biasa bahkan itu berhak menerima zakat? Ya kita beda. Bedalah kita. Jangan pingin sama seperti para Nabi. Jadi kalau kita punya, saya gak mau. Zakat itu kan berarti kan kotor, gak mau makan. Ya sudah, kalau gak mau, sedekahkan kepada orang lain. Cuman jangan kemudian menghukumi haram seperti haramnya hukum yang sudah dijatuhkan kepada Nabi dan keluarganya. Karena Nabi adalah orang suci. Jangan sampai hal-hal yang dimakannya, yang dipakainya ada unsur yang kotor-kotor. Walaupun secara hukum fikih itu adalah halal, akan tetapi secara hakikatnya itu adalah kotoran. Zakat itu. Wa alihi wa sahbihi, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi. Semoga rahmat dan keselamatan Allah, kata penulis kitab ini, dicurahkan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Apa itu atau siapa itu sahabat Nabi? Wassahabi kullu muslimin laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan. Yang disebut sahabat Nabi orang muslim yang pernah berjumpa Nabi walaupun sebentar. Walaupun hanya sebentar dia berjumpa dengan Nabi, tapi dia muslim, dia masuk Islam, maka itulah sahabat. Berarti banyak sahabat, ya banyak. Yang pernah berjumpa Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi itu banyak. Lalu kenapa kita sering tahunya adalah sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu sahabat-sahabat utama yang memiliki kedudukan dan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keimanan-keimanannya. Sampai-sampai disifati oleh Nabi imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah, imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul Allah, imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap hari akhir, yakni hari kiamat, imannya kepada malaikat, imannya terhadap kitab-kitab Allah. Kalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan iman umat muslim sedunia, masih lebih berat, masih lebih berbobot imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi itu. Makanya punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Beliau itu mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sehingga kedudukannya tinggi dan kuburannya, makamnya pun sampai berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita ziarah ke Madinah, kemudian kita ziarah ke makam Nabi, di situ ada makam Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar. Di mana upamanya makam istrinya? Di luar itu. Di mana makam putrinya? Di luar itu.
yang ada di dalam kamar atau apa itu ruangan yang disebut raudhah, yang ada makam Nabi hanya yang dimakamkan di situ Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena kedudukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu luar biasa tingginya. Termasuk Nabi Muhammad banyak mensifati keagungan atau kemuliaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Posisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu luar biasa, martabatnya, pangkatnya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi yang tegas. Dalam menegakkan agama Allah itu tegas. Kalau A ya A, B ya B, gak ada ampun. Kalau salah ya salah, dan beliau termasuk ketika jadi khalifah memberikan contoh kepada orang-orang sesudahnya. Beliau adalah merupakan di antara khalifah yang adil. Tidak bisa diajak main-main dan tidak pernah neko-neko, itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saking tegasnya di dalam apa itu beragama, jin ataupun setan jangankan berhadapan dengan Sayyidina Umar, melihat bayangannya takut. Jin, setan yang suka mengganggu manusia, jangankan berhadapan bertemu dengan Sayyidina Umar, melihat bayangannya pun takut. Kalau ada bayangan, Sayyidina Umar lagi jalan ada bayangannya, lihat bayangannya takut. Saking agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keras. Kalau ada orang pemanya mencela-mencela dalam agama, keras beliau tindak. Siapapun dia, gak melihat kekayaannya, gak melihat kedudukannya dalam urusan dunia. Kalau ini salah ya salah. Itu Sayyidina Umar. Dan itu pernah sering terjadi dan dilakukan oleh Sayyidina Umar. Karomah kemuliaan keagungan Sayyidina Umar pernah di dalam tarikh, termasuk dalam kitab Majalis Saniyah yang pernah saya baca, Sungai Nil di Mesir itu sebelum Islam lahir itu setiap tahun selalu ada surut kering, baru mengeluarkan air kalau sudah dikasih tumbal dengan tumbalnya seorang gadis atau seorang perawan. Nah, terjadilah di zaman Sayyidina Umar itu pemerintah dari Mesir mengirim utusan kepada Sayyidina Umar, minta tolong ini gimana solusinya karena Sungai Nil mulai kering lagi, supaya tidak makan tumbal lagi. Kemudian minta tolong, minta bantuan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hanya nulis di kertas kepada Sungai Nil, kalau kamu mengeluarkan air atau mengalirkan air karena Allah, maka aku membutuhkan kamu. Di dalam tulisannya itu. Tapi kalau kamu mengeluarkan air karena ingin seorang gadis, seorang anak gadis, maka aku tidak butuh sama kamu. Terserah. Mau berhenti gak usah ngalir gak apa-apa kalau hanya butuh sama anak gadis. Tapi kalau kamu mengeluarkan air karena Allah, aku butuh terhadap kamu. Ya udah, kasihkan itu tulisan kepada utusan pemerintah Mesir. Dibawalah, dibuanglah, dilemparkanlah ke Sungai Nil. Keluar air. Sampai sekarang itu Sungai Nil gak pernah surut, gak pernah kering. Setelah disurati oleh Sayyidina Umar. Ada menurut kaul lain, sebelum kalimat itu ada tulisan Sayyidina Umar di dalam kertas itu, bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Karomah Sayyidina Umar bisa menaklukkan Sungai Nil yang setiap tahun selalu minta tumbal. Hanya dikasih tulisan. Coba kalau menurut kita, kalau kita ada apa-apa, udah kasih tulisan, wah, gak ada apa-apanya tulisan kita mah, walaupun satu buku berapa ratus lembar kayak gitu. Karena kita kedudukan kita di sisi Allah kita juga gak tahu. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan kemuliaan. Tapi karomah Sayyidina Umar itu luar biasa. Banyaklah cerita-cerita
mengenai karomah-karomah, tanda-tanda kemuliaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga Sayyidina Utsman, begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Nah, sahabat-sahabat yang sering kita dengar, sering kita sebut namanya, itu adalah sahabat-sahabat yang utama. Dan sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar, ada sahabat yang utama, itu ilmunya juga tidak sama, walaupun sama-sama sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW itu, kalau sahabat ini memiliki kemampuan untuk menerima ajaran-ajaran khusus, ya, maka mereka akan menerima ajaran-ajaran khusus. Kalau sahabat-sahabat ini punya gak bakalan mampu menerima ajaran-ajaran khusus, maka Nabi mengajarkan ajaran syariat, gitu. Karena seperti ajaran-ajaran thariqah, ilmu-ilmu thariqah itu kan termasuknya ajaran-ajaran khusus. Sahabat Nabi Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu menerima ajaran khusus. Sehingga karena punya ajaran khusus, dilihat dari kemampuan dan keimanannya yang sangat kuat, maka mereka memiliki keistimewaan yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Tidak semua sahabat memiliki karomah seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Enggak, walaupun kedudukannya sahabat. Atau namanya sahabat. Tetapi dalam pangkat, kedudukan, makom di hadapan Allah itu berbeda-beda. Tapi kalau yang 4 ini itu sudah dinyatakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus mempercayainya, meyakininya. Bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Kalau kita gak percaya, dosa. Iman kita jadi gak sempurna, bisa-bisa jadi murtad kalau gak percaya. Karena itu sudah didawuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya percaya kepada sebagian, gak percaya kepada yang lainnya juga dosa. Dia umpamanya mengagungkan Sayyidina Abu Bakar, tapi kepada Sayyidina Umar enggak. Menganggap remeh, menganggap upamanya, apalagi sampai menganggap bahwa keluar dari Islam karena bertentangan upamanya, itu murtad, dosa. Seperti banyak yang disebut golongan-golongan orang yang selalu mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan Sayyidina Ali, tapi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman menganggap pengkhianat. Itu ada aliran Islam yang menganggap seperti itu. Itu bahaya. Termasuk bisa jadi murtad i'tiqad, murtad keyakinan. Kenapa? Karena Nabi sudah menyatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu istimewa semuanya. Itu sahabat. Wat tabi'in, dan juga rahmat keselamatan Allah semoga dicurahkan kepada para tabi'in. Yang disebut tabi'in itu yakni adalah pengikut-pengikut Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Yang dimaksud adalah doa, mendoakan semua pengikut Nabi Muhammad SAW, termasuk kita yang banyak dosa. Didoakan oleh mu'allif penulis kitab ini supaya rahmat dan salamnya Allah dicurahkan selain kepada Nabi dan keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita sebagai orang mukmin yang banyak dosa. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam doa itu, kalau kita doa hanya Allahumma inni, padahal di samping kita banyak, kita punya istri, punya anak, punya saudara, selalu ya Allah berikanlah kepada saya, itu kurang bagus. Yang afdal itu berikanlah kepada kami semua. Kalau berdoa itu harus diumumkan. Harus, artinya diumumkan itu memohon bukan hanya untuk pribadi. Itu yang bagus berdoa. Doakan juga selain diri kita, orang tua doain, guru doain, saudara doain, itu yang bagus. Teman doain, ya Allah ampuni dosa saya,
saya, dosa guru saya, dosa orang tua saya, dosa saudara saya, dosa istri saya, dosa teman saya. Doain semua, itu yang bagus. Dan orang yang selalu mendoakan selain dirinya, mendoakan orang lain, dia tandanya memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia umpamanya hanya mementingkan diri pribadi, tidak pernah ingat apalagi kepada orang tua, kepada guru-gurunya, itu tandanya orang selain kalau menurut kita egois, mementingkan diri sendiri, juga tidak ada tanda-tanda keistimewaan di dalam dirinya. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan orang lain, apalagi mendoakan orang mukminin mukminat, itu akan mendapatkan satu kebaikan daripada satu orang yang beriman. Umpamanya seperti kita mendoakan, Allahumma gfirli wali walidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tua dan dosa orang-orang Islam semuanya, orang-orang yang beriman semuanya. Maka dari satu orang mukmin, satu orang muslim yang didoain, kita dapat satu kebaikan. Nah, kalau orang mukminnya banyak, berarti kita dapat banyak kebaikannya. Kalau dihitung umpamanya ada jutaan, maka dapat jutaan kita kebaikan. Kita mendapatkan jutaan kebaikan. Kalau ada orang yang umpamanya menyangkal bahwa ngapain sih doain orang lain, diri kita aja dulu, kita juga belum tentu masuk surga mah doain orang lain, itu tandanya egois, gak bagus itu. Karena Nabi juga pernah menepuk pundak seseorang yang selalu berdoa, kalau berdoa itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu kita harus mendoakan orang lain. Itu yang afdol. Di sini juga mu'allif mencontohkan beliau selain memohon rahmat dan keselamatan Allah buat Nabi Muhammad dan keluarga juga sahabatnya, juga untuk tabi'in, semua pengikut-pengikut Nabi. Jadi kita itu didoain juga, amin ya robbal alamin. Amma ba'du. Amma ba'du ini adalah kalimat, itu istilahnya sedikit kalimatnya, lafaznya, tapi maknanya banyak. Artinya amma ba'du, adapun sesudah saya membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Itu maknanya. Jadi sudah biasalah di dalam muqaddimah Arab itu selalu ada kalimat amma ba'du. Kita kalau sambutan pakai amma ba'du, kemudian pokoknya nggak ngerti, saya mah ikut-ikutan aja. Amma ba'du, yang penting amma ba'du. Maknanya amma ba'du, sesudah saya membaca bismillah, alhamdulillah, pokoknya yang tadi dibacalah sebelum amma ba'du, itu maksudnya. Kemudian setelah amma ba'du, maksud tujuan kita berdiri di situ apa? Jadi kalau sudah amma ba'du, jelaskan apa maksudnya. Kalau mau sambutan, sampaikanlah sambutan. Kalau kita mau pemanya khutbah, sampaikanlah isi khutbah setelah amma ba'du. Jangan habis amma ba'du masih yang terhormat itu gak bagus. Udah amma ba'du masih yang terhormat, bulan yang terhormat, salah. Kalau sudah kalimat amma ba'du keluar, maka sampaikanlah isi daripada apa yang akan kita sampaikan. Maksud tujuan kita, maka sampaikanlah. Batasnya sampai amma ba'du. Artinya amma ba'du, adapun sesudah salam, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat, baca salam yang sudah tadi disampaikan. Maka kami menyampaikan ini, itu setelah amma ba'du. Di setiap kitab selalu setelah muqaddimah ada kalimat amma ba'du. Bisa dibaca amma ba'du seadanya, bisa dibaca amma ba'du-nya dimatiin pakai sukun jadi amma ba'd. Ya. Tapi jangan kemudian jadi amma ba'd, jangan ba'd. Itu banyak pakai tanda mati jadi amma ba'd. Jadi setelah mati ainnya, kemudian d-nya, ad-nya itu ada di belakang. Ba'd. Bukan amma ba'd. Salah, amma ba'd. Amma ba'd atau amma ba'du. Itu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Hanya sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar senantiasa syahadat kita yang selalu membacakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu benar-benar kita pun diakui sebagai hambanya Allah. Kita pun seperti Nabi Muhammad diakui sebagai selain hambanya Allah, diakui sebagai orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberkahkan segala hal, termasuk umur kita berkah, rezeki kita berkah, kemudian ilmu kita berkah, manfaat maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.